Halo teman-teman, selamat datang di Belajar Akuntansi Dasar. Oke, sekarang kita akan membahas tentang laporan posisi keuangan atau biasa kita kenal dengan laporan neraca. Jadi materi ini di-request oleh salah satu teman belajar akuntansi dasar by email. Jadi kita langsung saja masuk ke materinya. Oke, materi yang pertama yaitu sebelum kita masuk ke dalam laporan posisi keuangan atau neraca bentuknya seperti apa, kita perlu mengetahui apa itu laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Jadi laporan ini merupakan salah satu dari beberapa laporan keuangan utama perusahaan yang kemudian digunakan oleh perusahaan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan mereka pada suatu titik waktu tertentu, seperti pada akhir tahun fiskal atau pada akhir periode tertentu. Berikutnya, apa isi dari laporan keuangan neraca? Jadi komponen utama dari laporan posisi keuangan atau laporan neraca itu ada 3, yaitu yang pertama yaitu aset. Aset adalah semua yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki nilai ekonomi dan dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan di masa depan. Aset ini tipenya ada 2, yaitu aset lancar dan aset tetap. Untuk aset lancar, contohnya seperti kas, piutang, persediaan, perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan lain-lain. Sedangkan untuk aset tetap, contohnya itu seperti bangunan, gedung, peralatan, dan sebagainya. Kemudian komponen yang kedua yaitu liabilitas. Liabilitas adalah utang atau kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain. Utang ini bisa utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Kemudian yang komponen yang terakhir yaitu ekuitas. Ekuitas merupakan bagian dari aset perusahaan yang merupakan hak milik pemilik atau pemegang saham setelah semua kewajiban dikurangi. Jadi ini termasuk modal yang disetor oleh pemegang saham dan laba ditahan. Berikutnya, kenapa sih laporan keuangan neraca atau laporan posisi keuangan ini perlu dibuat? Jadi tujuannya yaitu yang pertama, untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Jadi laporan neraca ini dia membantu menilai stabilitas dan kesehatan keuangan perusahaan sehingga investor maupun kreditor dapat menggunakan informasi ini untuk menentukan apakah perusahaan tersebut merupakan investasi yang aman dan dapat diandalkan atau tidak. Kemudian yang kedua, sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan oleh pihak manajemen perusahaan. Jadi pihak manajemen perusahaan ini dia menggunakan laporan neraca untuk merencanakan strategi bisnis ke depannya dan membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan kegiatan operasional perusahaannya. Kemudian yang ketiga yaitu pemenuhan kewajiban hukum dan regulasi. Jadi banyak negara yang mewajibkan perusahaan untuk menyusun laporan keuangannya, termasuk laporan neraca, sebagai bagian dari kepatuhan terhadap peraturan dan standar akuntansi yang berlaku di negara tersebut. Kemudian yang keempat yaitu transparansi dan akuntabilitas. Jadi dengan menyediakan informasi yang akurat dan lengkap mengenai aset, kewajiban maupun ekuitasnya, jadi laporan ini mampu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan kepada pemangku kepentingan seperti pemegang saham, pemerintah, masyarakat, kreditor, maupun investor. Jadi yang berikutnya yaitu bentuk laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Jadi bentuknya ada 2, yaitu yang pertama bentuk skontro dan yang kedua yaitu bentuk stafel. Bentuk skontro di sini dapat kita lihat dia bersebelahan antara posisi debit dan posisi kredit. Sedangkan pada bentuk stafel, posisi debitnya itu dari sini sampai di sini, kemudian posisi kreditnya itu dari sini sampai sini. Jadi dia memanjang ke bawah. Sedangkan bentuk skontro ini dia bersebelahan antara posisi debit dan posisi kredit. Tetapi dapat kita lihat pada
nilai total aset dan nilai total hutang dan modal itu sama. Artinya dia harus balance. Kemudian untuk bentuk stafelnya ini kita lihat dari nilai total asetnya lagi. Jadi nilainya itu harus sama supaya bisa dikatakan bahwa laporan ini dia balance. Pertanyaan pentingnya, kapan kita menggunakan bentuk skontro atau stafel? Jadi, baik bentuk skontro atau bentuk stafel ini bisa kita gunakan sesuai dengan keinginan kita. Akan tetapi direkomendasikan jika perusahaan menggunakan jumlah akun keuangan yang sedikit, maka lebih baik menggunakan bentuk skontro karena bentuk ini lebih sederhana. Sedangkan jika perusahaan mempunyai jumlah akun keuangan yang sangat banyak, maka direkomendasikan untuk menggunakan bentuk stafel. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kali ini. Kita berjumpa pada pembahasan materi-materi berikutnya.